Selamat pagi. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Tetapi sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Anatolia Hartika Sarina, NIM saya 19103438. Baiklah, di sini saya mengangkat judul kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ruang lingkup kejahatan, yang kedua sifat kejahatan, yang ketiga pelaku kejahatan, yang keempat modus kejahatan, dan yang kelima adalah jenis kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan. Contoh kasus cybercrime yaitu pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik. Nah, ini dikarenakan karena pencurian akun internet milik orang lain ini cukup dengan menangkap user ID dan password dari pengguna internet saja. Pencurian dan pengguna akun internet milik orang lain ini bertujuan adalah hanya untuk mencuri informasi saja mencuri informasi dari pengguna internet ini. Nah, pihak yang tetapi di sini adalah pihak yang kecurian itu tidak merasa kehilangan, namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut sudah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, hal ini terjadi hanya untuk membuat beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dan dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kasus seperti ini sering terjadi di internet service provider. Nah, kasus yang diangkat adalah dalam dunia perbankan dengan ulas Stefan Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu, layanan perbankan lewat internet BCA. Lewat situs Aspla. Jadi, jika nasabah salah mengetik situs asli dan masuk ke situs-situs tersebut, maka identitas pengguna dan password pengguna dapat ditangkap oleh situs yang palsu tadi. Nah, kejahatan ini adalah penyalahgunaan user dan password oleh seseorang yang tidak punya hak. Kasus cybercrime ini adalah unauthorized access dan cracking. Sasaran kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime hak milik dan jenis cybercrime menyerang data pribadi atau data pribadi. Nah, cara untuk mengatasi pencurian dan pengguna akun internet milik orang lain ini adalah dengan cara yaitu menggunakan encryption, yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap dan tidak mudah diambil oleh
orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan keamanan terhadap data milik pengguna. Yang kedua adalah penggunaan firewall. Nah, tujuan dari penggunaan firewall ini adalah untuk menjaga agar akses dari orang yang tidak bertanggung jawab tidak dilakukan. Dan ini adalah pembatasan terhadap akses untuk mengakses data-data yang kita miliki. Nah, program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internet, sehingga informasi yang keluar dan masuk itu dapat melalui atau melewati firewall tersebut. Nah, yang kedua adalah kita perlu menggunakan cyberlaw, yang dimana di sinilah kita dibatasi dengan aturan-aturan, atau jika kita melakukan tindakan kejahatan maka di situ sudah ada aturan-aturan atau sanksi yang akan kita terima jika melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, cyberlaw ini merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, selanjutnya adalah kita harus menjaga password yang kita miliki, yang kita gunakan untuk mengakses ke akun internet kita. Kita tidak boleh memberikannya kepada pihak lain agar akun kita tidak terganggu oleh pihak lain. Tentu kasus pencurian dan penggunaan akun milik orang lain ini adalah melanggar hukum, karena sudah dijelaskan di cyberlaw, yaitu sudah dijelaskan di bab 4 pasal 30 tentang akses komputer pihak lain tanpa izin. Nah, tentu ini adalah tindakan yang merugikan orang lain, terutama terhadap pengguna internet itu sendiri yang merasa akunnya itu dicuri oleh orang lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam presentasi ini, baik dalam pengucapan maupun dan tindakan dalam presentasi ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.